Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Di hari Rabu ini kita masuk ke tema 2 ya, Kak. Selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi di pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita perhatikan apa yang Bu Guru jelaskan. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, apa itu sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya. Sehingga makanan disebut sumber energi. Jadi ini pengertian dari sumber energi ya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya sumber daya alam dari matahari. Nah, bisa untuk menjemur. Terus kalau kalian lagi olahraga matahari pagi-pagi itu kan bagus, Kak. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar seperti ini ya. Insya Allah kalian bisa tahu contoh dari sumber daya alam panas matahari. Seperti contoh lainnya terhadap tumbuhan, seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Allah untuk semua umat manusia. Jadi kita harus bersyukur sama yang apa Allah kasih. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Seperti pada gambar di atas yang kalian lihat, ini biasanya suka dijual di sekitar pantai ketika biasanya tahun baru ya Kak, atau mungkin sedang ada acara bakar-bakar. Nah, jadi jagung itu bisa dimanfaatkan sama warga-warga Indonesia dengan mengolah atau dijual. Kita lanjut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Jadi sumber daya alam yang bisa diperbaharui ini walaupun bisa kita cari dan banyak ditemukan, tetap kita harus menggunakan dengan baik, bijak, dan tidak boleh boros ya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Ini juga kenapa tidak dapat diperbaharui? Karena ini sangat susah dicarinya. Jadi kita harus menghemat, apalagi minyak bumi ya Kak. Jadi kita makanya harus menghemat sama sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Salah satunya, ini contoh dampak negatif ya Kak. Contohnya penebangan pohon secara liar. Kenapa? Pohon itu kan bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Jadi termasuk sumber daya alam yang harus dijaga baik-baik.
Nah, kita lanjut ke energi air. Kalau sebelumnya energi matahari, kita masuk ke energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi Masya Allah sekali ya Kak, kalau sumber energi dari air ini banyak sekali manfaatnya. Dan contohnya pun bisa kalian terapkan dalam keseharian kehidupan kalian sehari-hari. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini di gambar yang pertama, warga membersihkan sungai. Nah, kewajibannya, kalau kalian mau dapat hak air yang bersih, maka kalian harus membersihkan sungai. Lalu yang kedua, kalau kalian ingin mendapatkan hak air yang bersih, maka kewajiban kalian adalah tidak boros menggunakan air, yaitu dengan menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, mungkin penjelasan Bu Guru begitu saja. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan 2 manfaat matahari dan air bagi makhluk hidup. Tadi sudah Bu Guru kasih tahu ya Kak di penjelasan sebelumnya. Lalu soal yang kedua, sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Ada berapa? Tuliskan sumber daya alam apa dan apa. Lalu yang ketiga, apa itu hak dan kewajiban? Tuliskan satu contoh masing-masing dari hak dan kewajiban berdasarkan penjelasan matahari dan air. Jadi, hak dan kewajiban itu apakah? Kan beda ya. Kalian tulis hak adalah, kewajiban adalah. Lalu kalian tulis contohnya masing-masing satu berdasarkan penjelasan matahari dan air. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan karena sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.